Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1339. Pedang penebas dewa, itu benar-benar pedang penebas dewa. Suara lelaki tua berbayang hitam itu masih tetap serak dan menusuk telinga. Mungkin karena rasa takut dan nyeri yang luar biasa, wujud jiwanya yang tampak seperti bayangan hitam bergetar hebat, seolah-olah bisa lenyap kapan saja. Kelihatannya kau masih punya sedikit pengetahuan. Kalau kau bisa mengenali pedang di tanganku ini, aku rasa aku tak perlu berkata banyak, kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Ucap Luo Xiu sambil tersenyum dingin. Ya, benar. Karena Anda adalah pewaris pedang penebas dewa, saya yang hanya seorang dewa tingkat rendah ini, mohon perlakukan saya seperti angin lalu saja, mohon ampuni saya. Wajah lelaki tua bayangan itu penuh ketakutan, mengangguk-angguk tanpa henti, nyaris berlutut di hadapan Luo Xiu. Meski pedang penebas darah berada di tangan Luo Xiu, kenyataannya lelaki tua bayangan itu justru lebih mengenal kekuatan sejati pedang itu dibandingkan Luo Xiu. Bagi seorang kultivator jiwa seperti dirinya, pedang penebas darah merupakan penakluk alami. Terlebih lagi, pedang tersebut membawa niat membunuh yang sangat kuat. Sekali saja dia terkena tebasannya, tubuh jiwanya pasti akan langsung ditelan habis. Luo Xiu sendiri sebenarnya tidak tahu akan hal ini. Namun si lelaki tua tidak tahu bahwa Luo Xiu tidak tahu, itulah sebabnya dia terlihat sangat ketakutan. Luo Xiu tak menggubris lelaki tua itu. Ia tahu bahwa dirinya saat ini hanya sekadar menggertak dan tidak benar-benar punya rencana bertindak. Jika ia sampai ketahuan hanya menggertak, ia tidak yakin bisa menang dalam pertempuran melawan kultivator jiwa itu, apalagi lawannya tadi sempat menunjukkan kekuatan besar melalui tangan jiwa raksasa yang sempat terbentuk. Tatapan Luo Xiu lalu beralih ke arah berbagai kristal dewa dan jiwa suci berbentuk manusia yang mengelilingi menara hitam kecil di udara, lalu ia mengernyit dan bertanya, untuk apa kau memanggil keluar begitu banyak kristal dewa dan jiwa suci orang-orang ini? Saya terluka cukup parah, jadi saya butuh menelan energi jiwa murni untuk memulihkan kekuatan asal saya. Tapi saya bersumpah tidak ada niat sedikit pun untuk menyentuh Anda. Meski saya diberi 1000 nyali pun, saya takkan berani. Lelaki tua bayangan itu tersenyum penuh hati-hati. Mendengar ini, Luo Xiu pun segera menyadari bahwa bayangan hitam itu bukanlah tubuh asli dari kultivator jiwa tersebut. Justru menara hitam kecil yang mengambang di udara itulah tubuh aslinya. Teknik larangan roh agung adalah seni jiwa tertinggi dalam dunia kultivasi jiwa. Luo Xiu tentu tahu bahwa banyak kultivator jiwa kuat akan menyatu dengan bahan spiritual langka dan membentuk senjata jiwa yang menjadi perwujudan sejati dari roh mereka. Bagi para kultivator jiwa, tubuh fisik hanyalah beban. Mereka tidak memerlukan tubuh fisik untuk menjelajah semesta. Tubuh yang dibentuk dari senjata jiwa utama mereka bahkan jauh lebih kuat daripada tubuh daging biasa. Ketika Luo Xiu menatap ke arah menara hitam itu, lelaki tua bayangan itu langsung gemetar hebat. Jika si cucu kecil ini tiba-tiba menebas menaranya dengan pedang itu, maka hidupnya pasti tamat. Kalau saja Luo Xiu tahu betapa kuatnya pedang penebas darah, dia mungkin sudah menyerang sejak awal. Tapi karena keduanya saling waspada, Luo Xiu pun memilih untuk menahan diri. Jumlah kristal dewa dan jiwa suci berbentuk manusia yang mengitari menara hitam itu mencapai lebih dari 100. Awalnya Luo Xiu tidak terlalu memperhatikan. Namun setelah mengamati dengan saksama, ia tiba-tiba merasakan aura yang sangat familiar dari salah satu kristal dewa tersebut. Yurong, Luo Xiu langsung mengulurkan tangan dan menangkap kristal dewa itu. Dalam kristal bening laksana kristal itu, tampak wajah seorang perempuan yang luar biasa cantik. Segera setelah itu, kesadaran spiritual Luo Xiu menyebar, dan ia menemukan tubuh Qi Yurong tergeletak di antara orang-orang yang berada di aula itu. Berani sekali kau, bahkan orangku pun kau berani sentuh. Luo Xiu membentak, dan sorot matanya kini penuh dengan niat membunuh yang tajam saat memandang lelaki tua bayangan itu. Selesai sudah, lelaki tua bayangan itu bukan hanya gemetar lagi, ia benar-benar panik. Kali ini, bahkan menara hitam kecil itu ikut bergetar hebat. Wajar saja, karena itulah tubuh sejatinya, senjata jiwa utamanya. Ampun, Tuan, ampun. Saya benar-benar tidak tahu kalau gadis itu adalah orang Anda. Sebuah wajah tua muncul di permukaan menara hitam itu, dan ekspresinya menunjukkan kepanikan luar biasa, nyaris menangis. Jangan banyak bicara, katakan bagaimana cara mengembalikan kristal dewanya ke tubuhnya, kata Luo Xiu dengan suara dingin. Kristal dewanya saya tarik keluar dengan angin penjarah jiwa. Selama kristal itu disentuhkan ke tubuhnya, ia akan kembali ke tempat semula dan dia akan pulih seperti sedia kala. Jawab wajah di menara hitam itu sambil gemetar.
Luo Xiu segera bergerak, langsung menuju ke sisi Qi Yurong dan menempelkan kristal dewa itu di antara kedua alisnya. Wung, sinar cahaya melintas, dan dalam sekejap, kristal dewa itu masuk ke dalam dahi Qi Yurong. Luo Xiu melihat bulu matanya mulai bergetar. Tuan muda, begitu membuka matanya, Qi Yurong langsung memeluk Luo Xiu erat-erat. Saat kristal dewanya ditarik oleh angin penjara jiwa, ia mengira dirinya takkan pernah bisa bertemu lagi dengan Luo Xiu. Meski dia sudah siap mati saat nekat kembali ke alam huang, ia tetap berharap bisa bertemu Luo Xiu sekali lagi sebelum menghembuskan napas terakhir, bahkan jika hanya sempat mengucapkan satu kata kepadanya, dia rela mati tanpa penyesalan. Dia takkan pernah lupa apa yang dikatakan Fei Xue sebelum meninggal. Dia takut suatu hari nanti akan bernasib sama seperti Fei Xue, mati tanpa pernah sempat mengungkapkan rasa cintanya pada orang yang ia kasihi. Sudah, dengan aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Luo Xiu menepuk lembut punggung Qi Yurong, menenangkannya dengan suara pelan. Sementara Qi Yurong sudah tidak apa-apa, jiwa kultivator dalam menara hitam nyaris ketakutan sampai ingin kencing. Melihat hubungan yang begitu dekat antara Luo Xiu dan Qi Yurong, ia hanya bisa mengutuk nasibnya sendiri dalam hati, bagaimana bisa ia begitu ceroboh sampai menangkap seorang wanita yang ternyata kekasih dari tuan muda ini. Qi Yurong terisak beberapa kali, lalu berkata, kakak Fei Xue sudah meninggal. Kakak Xian dan Xiao Jiangming ada di dalam ruang penyimpanan harta milikku. Sebenarnya tanpa diberitahu pun, Luo Xiu sudah merasakan keberadaan aura Xian dan Xiao Jiangming dari Leontin Giok yang dibawa Qi Yurong. Kalau Luo Xiu bisa merasakannya, tentu jiwa kultivator yang lebih kuat juga bisa. Hanya saja, karena tingkat kultivasi Xian dan Jiangming terlalu rendah, maka jiwa kultivator itu tidak tertarik untuk menarik keluar jiwa dan kristal ilahi mereka. Mendengar kabar bahwa Fei Xue telah gugur, Luo Xiu hanya bisa menghela napas dalam hati. Jika saja dia tidak mati, Luo Xiu sebenarnya berniat membimbingnya hingga mencapai tingkat penguasa Dao. Setelah menenangkan diri, sorot mata Luo Xiu kembali berubah tajam, penuh dengan niat membunuh, lalu tertuju lagi pada menara hitam. Kau bahkan berani menyentuh orangku. Kira-kira penjelasan macam apa yang bisa kau berikan padaku? Mendengar ini, jiwa dalam menara hitam menyadari bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Pedang penebas dewa yang berada di tangan tuan muda itu adalah simbol kematian baginya. Sekali saja dia membuatnya tidak senang, nyawanya pasti melayang. Maka dari itu, cahaya berkilau dari dalam menara hitam, lalu dua buah kristal berwarna putih murni, sebesar kepalan tangan dan tampak seindah berlian, melayang keluar dan mengambang di depan Luo Xiu. Ini adalah, meskipun Luo Xiu belum pernah melihat dua kristal ini sebelumnya, aura energi spiritual abadi yang sangat pekat dari keduanya sangat familiar baginya karena kekuatan murni seperti ini serupa dengan energi abadi yang terkandung dalam alas duduk yang ia temukan di istana Tianwen. Karena benda ini begitu berharga, tentu Luo Xiu tidak akan sungkan. Ia langsung mengangkat tangan dan menyimpannya. Namun wajahnya tetap penuh amarah. Cuma ini saja, kau pikir aku ini pengemis? Percaya tidak, akan kutebas kau sekarang juga. Jiwa dalam menara hitam itu langsung panik, buru-buru berkata, ampun, Tuan. Ampun, hamba ini dalam perang zaman purba hanyalah anak buah rendahan. Senjata jiwa utama hamba bahkan rusak. Karena itu hamba terpaksa menyerap kristal dan jiwa suci demi memulihkan diri. Meski Tuan ingin membunuh hamba, sungguh, hamba tidak punya harta lainnya lagi. Melihat wajah ketakutan dari jiwa itu, Luo Xiu tahu bahwa ia tidak sedang berbohong. Dan memang, Luo Xiu juga tidak bisa terlalu memaksa. Walaupun ia memegang pedang penebas darah, kekuatannya sendiri masih belum cukup untuk benar-benar menghadapi kultivator jiwa itu. Ia masih mengira kalau si jiwa takut padanya karena mengira Luo Xiu adalah pewaris pedang penebas dewa. Mengandalkan status dan reputasi bisa saja menakut-nakuti lawan. Tapi kalau dipaksa terlalu jauh dan jiwa itu merasa terpojok, maka keadaan bisa menjadi berbahaya. Dengan pikiran itu, Luo Xiu mendengus dingin. Kuharap kau memang tidak sedang membohongiku. Hamba mana berani, Tuan. Jika tidak ada lagi yang Tuan perlukan, bolehkah hamba mohon diri sekarang? Setiap kali melihat pedang penebas darah di tangan Luo Xiu, jiwa dalam menara hitam itu merasa ketakutan. Jika bukan karena takut menyinggung perasaan Luo Xiu, ia sudah sejak tadi kabur sejauh mungkin. Mana peduli lagi soal menyerap jiwa dan kristal orang lain. Luo Xiu tidak menjawab. Jiwa dalam menara hitam pun menganggap itu sebagai persetujuan. Dalam sekejap, menara hitam berubah menjadi cahaya gelap dan menghilang dari tempat itu. Begitu menara hitam lenyap, seluruh istana hitam di sekeliling juga ikut menghilang. Kristal-kristal jiwa dan jiwa suci yang mengambang pun terbang kembali ke tubuh asalnya. Jiwa dan raga pun kembali menyatu. Pemilik kristal dewa tersebut kebanyakan adalah para kaisar 9 roda dan para penguasa tertinggi di bawah tingkat penguasa Dao. Sedangkan mereka yang mampu membentuk jiwa suci, paling rendah adalah tingkat penguasa Dao, bahkan salah satunya sudah mencapai tahap akhir penguasa Dao. Terima kasih, Tuan Penguasa Sura, atas pertolongan Anda.
Yang pertama sadar adalah pria parubaya berambut kelabu, seorang kultivator tingkat akhir penguasa Dao. Luo Xiu pernah melihatnya sekali dalam pertemuan suci di Gunung Xuan Huang. Ia bukan bagian dari kelompok manapun, melainkan seorang kultivator independen. Tidak perlu berlebihan, kita hanya saling membantu. Maaf, aku ada urusan lain, semoga bertemu kembali, kata Luo Xiu sambil mengangguk, kemudian memanggil piringan Dao dan membawa Qi Yurong pergi. Begitu Luo Xiu pergi, yang lainnya mulai sadar satu persatu. Meskipun kristal dewa mereka sempat ditarik keluar oleh angin penjarah jiwa, semua orang melihat jelas kejadian di Istana Hitam tadi. Mereka tahu pasti bahwa yang menyelamatkan mereka adalah penguasa Sura dari alam Huang. Jadi pedang itu bernama pedang penebas dewa. Aku hanya mendengar bahwa penguasa Sura pernah memperoleh senjata legendaris dari bintang ke-9 di dunia bawah. Ternyata pedang itu memang luar biasa. Benar, namanya saja, penebas dewa. Apa itu berarti bisa membunuh dewa? Tidak. Heran si kultivator jiwa itu ketakutan setengah mati. Diskusi bermunculan di antara mereka. Beberapa kultivator tingkat penguasa Dao mulai menunjukkan tatapan serakah. Mereka semua telah lama terkurung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam Huang. Ketika Lai Tian sadar, Luo Xiu baru saja pergi. Ia tidak menyangka bahwa Luo Xiu sama sekali tidak mempedulikannya saat pergi. Sebagai salah satu dari 12 langit awal dan mencapai tingkat penguasa Dao, tentu Lai Tian bukan orang bodoh. Ia tahu Luo Xiu dengan sengaja menunjukkan sikap menjauh darinya. Mereka sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak saling berhutang apapun. Dalam hati, Lai Tian merasa sedikit bersalah. Kalau bukan karena bantuan Luo Xiu yang membawa air suci Tianyi, ia tidak mungkin berhasil memulihkan sumber jiwanya. Namun meskipun ia pernah berjanji mengabdi kepada Luo Xiu selama 10.000 tahun, pada kenyataannya ia belum banyak membantu. Bahkan beberapa tindakannya justru tak pantas. Namun demikian, Lai Tian juga merasa tidak sepenuhnya salah. Membalas budi memang penting, tapi menyelamatkan nyawa sendiri tentu jauh lebih penting. Mungkin inilah arti dari berbeda jalan, tak bisa berjalan bersama. Karena prinsip dan tujuan hidup mereka berbeda, Luo Xiu pun memilih tidak lagi melibatkan dirinya. Lagi pula, tempat suci Sura saat ini sudah tidak kekurangan penguasa Dao seperti dirinya. Bersambung.